sekitar 100 rumah di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan Minggu pagi kembali terendam banjir. Luapan Sungai Ciliwung ini terjadi setelah hujan deras mengguyur Bogor dan sekitarnya Sabtu kemarin. Pemukiman padat penduduk di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan Minggu pagi kembali terendam banjir. Warga pun mengevakuasi barang-barang berharga milik mereka. Warga tak menyangka banjir kembali datang dengan ketinggian sekitar 1 meter. Sedikitnya 100 rumah warga di 2 RT terendam luapan Sungai Ciliwung. Sementara banjir setinggi 1 meter juga merendam Jalan Raya Imam Bonjol, Karawaci, Tangerang, Banten sejak Minggu dini hari. Banjir disebabkan luapan Sungai Cisadane. Akibat banjir yang menghubungkan jalan yang menghubungkan Tangerang, Jakarta terputus, tidak ada satupun kendaraan yang berani melintas. Lalu lintas pun macet panjang hingga mencapai 3 km. Banjir juga membuat para penjual bunga merugi karena tidak sempat menyelamatkan barang dagangan mereka saat lapak terendam banjir. Saudara, kecelakaan yang menimpa bus rombongan siswa sekolah dasar di Pasuruan, Jawa Timur menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Salah satunya orang tua Ferdika Putra Baruna, bocah 9 tahun yang tewas. Ayah bundanya menangis histeris mendapati anak mereka tidak bernyawa. Tangisan perih pecah dari kediaman Farel Ferdika Putra Baruna di perumahan Candiloka, Sidoarjo, Jawa Timur. Keluarga ini terpukul menerima kabar Farel, siswa kelas 4 SD Negeri Ngampel Sari, tewas dalam kecelakaan bus di Pasuruan, Jawa Timur. Bunda Farel bahkan pingsan, tidak kuat menahan kepedihan menyaksikan mobil jenazah membawa putra bungsunya yang sudah tidak bernyawa. Nyawa Farel melayang dalam perjalanan wisata yang diselenggarakan sekolah. Keluarga menyesalkan orang tua tidak diizinkan mendampingi anak mereka dalam kegiatan ini. Makanya saya terus terang aja saya ikhlas memang apa-apa. Cuma kalau bisa anak-anak kita seperti kelas 4 atau itu kalau memang ada acara itu sebaiknya didampingi orang tua kalau memang diperbolehkan. Saat akan mengantarkan putranya ke peristirahatan terakhir, ibunda korban kembali pingsan. Ia teringat anaknya yang baru berusia 9 tahun itu meminta dikitan saat libur sekolah. Namun kini keinginan Farel tidak pernah terlaksana. Petaka itu datang Sabtu sore saat bus yang membawa rombongan wisata siswa sekolah dasar terbalik di Jalan Raya Desa Ngembal, Pasuruan, Jawa Timur. Bus yang mengangkut 54 siswa dan 6 guru SDN Ampel Sari Cadi, Sidoarjo ini dalam perjalanan pulang usai outbound di sekitar Gunung Bromo. Akibat kecelakaan ini 4 siswa tewas, sedikitnya 9 siswa lain menderita luka berat dan dibawa ke rumah sakit. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, perbaikan jalur kereta yang longsor di Tasikmalaya, Jawa Barat memasuki proses pengerasan jalur dan pembuatan jalur sementara untuk lalu lintas kereta. Sementara itu lokomotif kereta Malabar yang jatuh ke jurang Jumat malam lalu belum bisa dievakuasi. Proses perbaikan jalur kereta di lokasi longsor di Tasikmalaya, Jawa Barat diprioritaskan pada pengerasan jalur kereta. Pemadatan tebing dilakukan dengan pemasangan tiang panjang yang diuruk tanah dan batu. PT Kereta Api Indonesia juga sedang membuat jalur kereta sementara. Jalur ini rencananya akan digunakan kereta api yang melewati jalur selatan sampai jalur selatan bisa dipergunakan lagi. Rencananya pembuatan rel akan dikebut hari ini dengan harapan besok kereta bisa lewat dengan normal. Sementara itu, lokomotif kereta Malabar yang terjun ke jurang sampai saat ini masih berada di dasar jurang dan belum dievakuasi. Begitu juga dengan 2 gerbong penumpang masih tergeletak di bagian samping. Kereta api Malabar terguling ke jurang sedalam 50 meter Jumat malam. Sebelum kecelakaan, kereta dalam perjalanan dari Bandung menuju Malang, Jawa Timur. Di Desa Mekarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, rel kereta ternyata tertimbun tanah longsor yang terjadi menyusul hujan lebat sejak Jumat sore. Dalam kecepatan tinggi, kereta menabrak timbunan tanah dan terguling. Akibat kecelakaan ini, 3 orang tewas. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat.
Saatnya kami hadirkan laporan seputar pemilu 2014. Saudara, memasuki hari tenang, alat peraga kampanye masih menghiasi sudut-sudut kota. Sebagian atribut terpasang di lokasi yang ekstrim hingga menyulitkan petugas untuk mencopotnya. Hari tenang ini bukanlah masa yang menenangkan bagi petugas. Mereka harus mencopoti berbagai atribut kampanye yang terpampang di seluruh sudut kota Surabaya, Jawa Timur. Petugas harus bertaruh nyawa untuk membersihkan alat peraga yang terpasang di lokasi-lokasi ekstrim. Alat Skywalker yang dikerahkan hanya bisa mencapai ketinggian 15 meter. Terpaksa, petugas memanjat kerangka besi untuk mengambil atribut kampanye. Idealnya, setiap parpol dan caleg mencopot sendiri atribut mereka. Namun, nyatanya hanya sebagian kecil yang punya kesadaran. Ternyata itu mungkin ya ada 5%-an yang sudah diambil itu. Yang 95% belum diambil. Saya menyampaikan terima kasih kepada yang sudah ngambil, mudah-mudahan mereka mendapatkan berkah untuk itu. Tapi yang lain itu loh, mestinya itu tanggung jawab. Setidak-tidaknya itu kebatinannya ada gitu loh untuk ya. Di Jakarta juga masih banyak atribut parpol dan caleg di sepanjang ruas jalan ibu kota, seperti Jalan Senen Raya hingga Gunung Sahari. Seharusnya sejak Minggu dini hari, alat peraga kampanye ini tidak boleh lagi terpasang. Warga menyesalkan rendahnya kesadaran peserta pemilu untuk mencopoti atribut mereka. Don Vito Samarta dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Jakarta dan Surabaya. Saudara, di zaman serba modern ini, sebagian wakil rakyat rupanya masih datang ke dukun untuk bisa meraih kursi kekuasaan. Berbagai ritual di gunung maupun di makam keramat mereka jalankan. Hiruk-pikuk kampanye, calon anggota legislatif berebut suara rakyat. Rupanya bagi sebagian calon wakil rakyat, kampanye saja dianggap tidak cukup. Maka demi mendulang suara, berbagai ritual pun dijalankan, seperti mandi di alas Ketonggo, di Ngawi, Jawa Timur, agar dicintai pemilih. Ada pula yang menggelar sesaji di Gunung Lemongan, Lumajang, Jawa Timur, bersama sang juru kunci Mbah Citro. Konon, banyak yang hajat doanya terkabul setelah mendatangi Mbah Citro. Berkunjung ke makam keramat juga dijalankan caleg untuk memuluskan langkah menuju gedung rakyat. Paranormal pun ikut bercipratan rezeki pesta demokrasi dengan membantu para caleg mencapai ambisinya. Ini bergantung dari yang namanya ritual. Itu ada yang puasa, ada puasa weton, ada yang istilahnya kungkum, ada yang berjalan untuk melalui puri-puri kemudian itu yang disakralkan menurut kepercayaan. Namun, efektifkah cara-cara seperti ini? Antara lain paranormal itu dianggap punya karisma, punya keistimewaan, bisa menolong, doa dia diterima oleh Tuhan, maka datanglah mereka pada saat itu. Tapi menurut saya itu sesuatu yang makin lama kita harus tinggalkan, karena itu bukan saja tidak masuk akal, tetapi dalam praktek juga hampir tidak ada yang sukses dengan cara seperti itu. Lebih banyak orang sukses karena dia bekerja keras kan, dan kalau dia anggota partai, dia harus selama 5 tahun berhubungan dengan rakyat dan apa maunya rakyat dia layani mereka. Jadi kalau dia sudah membiasakan diri menjadi pelayan rakyat itu, maka dia mau tidak mau rakyat akan jatuh hati pada dia. Di era demokrasi modern ini, sosiolog juga menilai perilaku para caleg yang mengandalkan klinik di luar akal sehat. Dalam kerangka perdukunan atau apapun namanya, adalah orang-orang yang tidak bisa menyangga kapasitas demokrasinya untuk rasional. Itu kenapa kemudian mereka memilih dan mengambil langkah-langkah yang tidak rasional. Puluhan hingga ratusan juta rupiah harus dikeluarkan dari kocek para calon anggota legislatif ketika menggunakan jasa dukun politik. Salah satu faktor, saudara, yang menyebabkan mereka menggunakan jasa dukun politik adalah kurangnya rasa percaya diri. Akankah ritual yang dijalani para caleg itu berbuah kemenangan? Tidak ada yang menjamin. Mereka pun juga tidak bisa menuntut jika kursi yang diincar gagal direbut. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.